Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 110. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu terhindar dari godaan setan yang terkutuk dan pastinya tidak akan pernah ngerasain yang namanya kesurupan. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan jika Abhimana dan Kinanti yang baru sampai rumah mendapat kabar dari petugas yang ngabarin jika Amanda mau bunuh diri dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Abhimana dan Kinanti pun karuan jadi syok dan langsung kasih tahu David. Sama seperti Tuan Muda Abhimana dan Kinanti, David juga jadi syok mendengar kabar jika Amanda mau bunuh diri. Mereka pun lalu sama-sama pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Abhimana lalu menyuruh David menemui Amanda karena khawatir jika Amanda melihat kedatangannya, Amanda malah makin depresi. David pun mengangguk, masuk ke ruang IGD dan melihat keadaan Amanda. Tak lama Amanda yang sudah mendapatkan perawatan medis cuman. Amanda pun jadi surprise melihat David ada di dekatnya. Amanda lalu minta tolong ke David sambil bilang jika dia nggak mau dipenjara. Amanda juga lalu bilang jika dia bukan pelakunya. David pun jadi galau, antara tega nggak tega. Sementara Amanda yang emang tidak mau membusuk di penjara akhirnya hanya bisa menangis. David pun jadi makin nggak tega melihatnya. Sementara itu di tempat lainnya Reno dan Tania udah mabuk berat. Teman-teman mereka pun lalu membawa keduanya. Reno dibaringkan di atas sofa. Sementara Tania dibaringkan di tempat tidur. Kedua teman Reno yang juga lagi mabuk jadi mupeng lihatin Tania. Mereka pun perkosa Tania secara bergantian. Waduh, alamat jadi masalah lagi nih. Eyang Martu kalau tahu pasti bakal marah besar dan bakalan mengutuk teman-temannya. Reno jadi kerupuk jengkol. Amanda yang kesehatannya sudah pulih lalu dikembalikan. Kesel sipir yang menjaga Amanda lalu meminta Amanda untuk tidak berbuat yang aneh-aneh lagi karena dia dan sipir lainnya akan mengawasi Amanda selama 24 jam full. Amanda lagi-lagi hanya bisa menangis. David yang emang ikut bersama polisi mengantarkan Amanda kembali kesel jadi prihatin. Sementara Amanda sambil menangis lalu tanya ke David, kenapa sih aku harus diselamatin? Kenapa kalian gak biarin aja aku mati? Toh masa depan aku juga udah hancur. Jadi apa gunanya aku hidup? David pun makin prihatin dan makin gak tega melihat keadaan Amanda. David juga jadi bertanya dalam hati. Jika bukan Amanda pelakunya, lalu siapa? David pun jadi bingung. Sementara Radit yang kini sudah berada di kantornya mendapatkan kabar dari anak buahnya soal keadaan Amanda. Radit pun jadi girang dan langsung tersenyum jahat karena sudah berhasil menjadikan Amanda sebagai tumbal dari perbuatan jahatnya. Abhimana dan Kinanti yang baru melihat keadaan Amanda akhirnya sampai rumah. Oma dan Eyang Marta yang ternyata menunggu mereka langsung menghampiri sambil mencecar Abhimana dan Kinanti dengan pertanyaan. Eyang dengar perempuan itu mau bunuh diri. Biar apa sih? Biar bisa bebas atau biar hukumannya jadi berkurang? Abhimana bilang gak tahu. Yang penting Amanda sekarang sudah tidak kenapa-napa. Namun Eyang Marta jadi malah sewot dan bilang agar Abhimana dan Kinanti tidak usah iba sama Amanda karena perempuan gak bermoral itu sudah mencoreng nama baik keluarga Sudirja. Abhimana dan Kinanti yang emang tidak mau berdebat sama Eyang Marta hanya bisa menghela nafas panjang dan kemudian pamit masuk kamar. Namun saat Kinanti dan Abhimana mau masuk ke kamar, Eyang Marta tiba-tiba memegang tangan Kinanti. Kinanti pun langsung berhenti sambil kembali menatap Eyang Marta. Begitu juga Abhimana. Eyang Marta lalu bilang, Eyang cuma mau bilang, namanya pernikahan itu banyak badainya dan semakin lama badainya akan semakin kuat. Tapi kalian harus bertahan. Apalagi di antara kalian. Emang tidak ada pengkhianatan.
kalian harus mampu melaluinya. Tapi kalau sudah ada perselingkuhan, baru deh. No, no, no. Abhimana pun jadi tertegun mendengar ucapan Eyang Molte. Sementara Kinanti jadi tersenyum dan kembali pamit masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Abhimana ternyata malah gak bisa tidur. Begitu juga Kinanti yang kemudian berdiri di balkon kamarnya. Abhimana pun lalu menghampiri sambil bertanya heran kenapa Kinanti belum tidur. Masih mikirin soal Amanda atau soal kata-kata petuah dari Eyang Molte. Kalau emang mikirin petuah dari Eyang Molte, tenang aja. Dari dulu saya nggak tertarik sama yang namanya selingkuh. Saya akan selalu setia dan saya harap kamu juga sama. Kinanti pun haru dan langsung menatap erat Abhimana sambil tanya apa mereka benar-benar bisa melewati ini semua. Abhimana sambil balas menatap erat Kinanti lalu bilang, ya harus bisalah. Buktinya selama ini kita selalu berhasil hadapin rintangan yang selalu datang. Yang penting kita selalu bersama. Dan sebelumnya maaf banget guys. Ringkasan cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Mince akhiri dulu sampai di sini. Biar kalian makin penasaran dengan kelanjutan ceritanya dan pastinya mantengin tayangan sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda. Gimana Tuan Muda lovers? Makin seru kan cerita terpaksa menikahi Tuan Muda ini? Mince tunggu komentarnya. Dan Mince ingetin sekali lagi buat yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu terhindar dari godaan setan yang terkutuk, tidak pernah ngerasain yang namanya kesurupan. Dan pastinya kalian juga tidak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan